Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala aidan qad aflaha man tazakka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar ini saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan untuk kita semua, mari kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Mari kita juga selalu meningkatkan ketakwaan kita dalam derajat keislaman, iman dan ihsan. Derajat yang digambarkan dengan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena dengan derajat keimanan tersebut kita akan dapat jelas dapat melihat manifestasi dari keagungan Allah, kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya. Karena dengan hati yang memiliki sifat-sifat agung Allah akan dapat menemukan manifestasi Allah, keagungan Allah melalui ayat-ayatnya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, zaman berubah, waktu selalu berganti, dan problematika selalu akan lahir dan bertambah. Problem yang kita hadapi di masa kita dulu mungkin tidak seperti problem yang kita hadapi di saat ini. Kalau dulu kita mungkin masih sering mendengar ada problem kemiskinan, kebodohan, dan semacamnya. Di era yang disebut modern ini, mungkin hal-hal tersebut sedikit kita temukan. Namun juga memunculkan problem-problem baru. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, kadang juga mengakibatkan sebuah perkembangan negatif yang terjadi di masyarakat modern sekarang ini. Dengan teknologi informasi yang berkembang, dengan zaman yang disebut modern ini, muncul moralitas-moralitas baru yang dulu jarang kita temukan, seperti moral individualistik, hedonistik, dan juga muncul krisis baru yang disebut dengan krisis spiritualitas. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini problem dunia memiliki sebuah masalah yang disebut dengan krisis mentalitas dan krisis moralitas dan spiritualitas. Mungkin agak mengherankan bagi kita saat kita mendengar bahwa ada penyakit yang disebut dengan depresi yang oleh WHO disebut sebagai penyakit keempat. Data dari WHO pada tahun 2019, hanya tahun 2011 WHO mencatat bahwa ada 800 manusia yang melakukan bunuh diri yang disebabkan oleh depresi. Ini adalah sebuah hal yang sangat ironi. Meskipun tidak semua negara menjunjung tinggi nilai-nilai agama, tapi mestinya mereka masih memiliki spiritualitas yang dapat menjadi acuan dan pegangan mereka dalam hidup. 800.000 tersebut, maka jika kita bagi, maka setiap detiknya itu ada satu orang yang meninggal. Dan ini adalah sebuah krisis yang ditujukan dan kemudian menjadi sindiran pada orang-orang yang berkecimpung dalam dunia keagamaan. Apa ada yang salah dalam agama? Apa pendidikan agama yang juga mungkin salah? Mengapa seperti itu? Kalau misalnya dalam Islam kita mempelajari agama melalui 3 tahap.
tiga tataran yang disebut dengan syariat, thariqat, dan hakikat. Mestinya dalam ajaran tersebut syariat itu memiliki dimensi batin yang itu merupakan jiwa dari syariat tersebut. Karena hanya dengan syariat maka sangat mungkin memunculkan keberagamaan baru yang dalam bentuk formalitas keagamaan dan kurang mendapatkan nilai-nilai sejati dari agama tersebut. Dalam Islam kita mengenal yang namanya sebuah ilmu yang disebut dengan tasawuf sebagai sebuah disiplin ilmu batin seperti kayak ilmu-ilmu zahir lainnya, seperti tafsir, seperti fikih dan lain sebagainya. Disiplin ilmu ini mengajarkan pada kita tentang penjiwaan agama, tidak sebatas pada syariat yang kita jalankan sehari-hari, tapi penjiwaan dari apa yang telah kita jalankan dari ibadah tersebut. Dalam Islam kita diajarkan banyak hal tentang doa-doa dan zikir yang itu jika tidak dipahami dan dijiwai dengan sebenar-benarnya tentu juga akan sangat sulit menimbulkan nilai-nilai yang dapat menjadi pegangan hidup, termasuk juga dapat menjadi nutrisi dari spiritualitas kita, hati kita. Sehingga kemudian muncul hati-hati yang mati, hati-hati yang tidak memiliki harapan, hati-hati yang selalu merasa gelisah, tidak mencerminkan apa yang disebutkan dalam ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Melalui ihsan ini, melalui ilmu tasawuf yang didefinisikan secara sederhana sebagai al-ilmul ladzi yabhatsu an maratibil ihsan, maka penjiwaan, penghayatan terhadap agama akan lebih dapat kita dapatkan. Dalam agama Islam misalnya kita belajar tentang apa yang disebut dengan istilah takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli, tahalli, dan tajalli sebenarnya telah banyak kita lakukan dan mungkin hampir setiap hari, setiap habis sholat kita lakukan. Takhalli contohnya kita beristighfar. Kita beristighfar dari seluruh dosa khilaf yang kita lakukan, adz-dzunub wal itsm, yang kita lakukan baik kita sadar ataupun tidak sadar. Kita sering beristighfar 170 setelah sholat kita. Namun hal ini juga perlu yang namanya penjiwaan, kesadaran tentang dosa-dosa saat kita beristighfar. Hal lain misalnya setelah sholat kita berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah dalam hitungan 33 atau yang lainnya. Subhanallah yang berarti maha suci Allah. Jika itu dilafadzkan dalam mulut kita saja maka akan berarti subhanallah. Dan kalau kita terjemahkan maka itu hanya berarti maha suci Allah. Namun dalam penghayatan, dengan pengulangan-pengulangan, dengan pendalaman dan latihan oleh guru-guru spiritual yang disebut sebagai mursyid atau semacamnya, maka itu akan menjadi hal yang lebih berbeda. Saat kita menyebut subhanallah, maka mestinya kita menyadari tentang hak dan kewajiban dalam pujian, bahwa pujian adalah kewajiban dari manusia dan pujian adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dari subhanallah ini mestinya kita akan teringat pada sifat dan asma dan af'al Allah, bahwa Allah maha suci dalam sifat, asma dan af'alnya. Dan kita sadar bahwa seluruh makhluk dan kehidupan ini semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa izin Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan pernah terjadi apa yang terjadi. Dari sini kita akan menyadari bahwa dengan pemikiran ini, dengan pendalaman subhanallah ini, maka seharusnya seorang mukmin selalu memiliki nilai yang positif
dalam kehidupan. Bahwa subhanallah ini adalah manifestasi dari af'al Allah, bahwa Allah sempurna dan bahwa af'al Allah adalah sempurna. Maka kita juga dapat memahami bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini memiliki sifat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka tidak ada yang sia-sia. Karena itu diajarkan dalam sebuah hadis disebutkan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra syakara fahuwa khairun lah, wa in asabathu dharra sabara fahuwa khairun lah. Seorang mukmin itu menakjubkan karena segala sesuatu yang terjadi pada orang mukmin adalah sebuah kebaikan. Saat seorang mukmin mendapatkan sebuah musibah, sebuah kesenangan, nikmat, maka dia akan bersyukur, maka itu adalah sebuah kebaikan. Sebaliknya, saat seorang mukmin mendapatkan musibah, dia akan bersabar, maka itu adalah sebuah kebaikan pula. Hal ini dapat kemudian memberikan kita perspektif yang lebih baik tentang kehidupan manusia, apa yang kita temui. Maka hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam akan menjadi baik saat kita menjiwai satu kalimat yang kita sering sebutkan atau ucapkan dalam setiap zikir kita yang berbunyi subhanallah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jika kita kemudian membandingkan apa yang terjadi pada kasus fenomena bunuh diri yang kemudian diperingati pada 10 September ya, dengan istilah Suicide Prevention Day, maka ini sebetulnya merupakan ironi jika terjadi pada umat Islam. Mengapa? Karena kita telah diajarkan tentang bagaimana kita memahami qada dan qadar, bahwa semuanya insya Allah itu baik bagi umat Islam. Karena itu seorang sufi yang bernama Ibnu Athaillah Sakandari dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Hikam, beliau mengatakan, basataka li alla yubkika fil qabadi wa qabadaka li alla yatrukuka fil basati. Allah itu memberikan kelapangan supaya kamu tidak selalu dalam kesusahan, tapi kemudian Allah memberikan kesusahan supaya engkau tidak ditinggalkan dalam kelapangan. Dengan adanya musibah, dengan adanya nikmat, maka semuanya dapat menjadi perantara kita untuk ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah yang disebut dengan al-faqir, yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat kita berzikir. Saat kita berzikir, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka segala hal yang mendapatkan pujian di muka bumi ini, maka seharusnya kembali kepada Allah. Ini menenangkan. Kita sebagai manusia tidak perlu merasa rendah diri ataupun minder, ataupun juga terbebani dengan simpati, berusaha untuk meraih simpati untuk kehidupan kita, karena kita sadar bahwa seluruh kehidupan, segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat kita berzikir Allahu Akbar. Dengan berzikir Allahu Akbar, kita menempatkan Allah sebagai Al-Khaliq yang maha besar, dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang kecil dan tidak bisa apa-apa. Maka ini adalah mengembalikan manusia sebagai manusia dan mengembalikan Allah pada hakikatnya sebagai Khaliq kita. Sebagaimana dawuh Ibnu Athaillah Sakandari, kun birububiyyatihi muta'alliqan wa bi'ubudiyyatika muta'alliqan wa bi'ubudiyyatika mutahaqqiqan. Dengan kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah kita baru bisa dengan bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah kita baru bisa menghambakan diri kita sendiri.
Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah beberapa hal yang terjadi pada fenomena di zaman modern ini. Maka mari kita selalu tingkatkan keimanan kita untuk dapat selalu meningkatkan dari derajat kita, mulai dari iman kemudian menjadi ihsan, sehingga kita dapat melihat bahwa seluruh kehidupan ini lebih bermakna, lebih bernilai ibadah, dan kemudian menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid tidak cukup hanya diyakini atau dilafalkan. Sebagaimana ajaran Abu Qasim Al-Junaidi, beliau mengatakan tauhid tidak cukup hanya diyakini, tapi disaksikan dengan mata hati, disaksikan dengan basirah, dan kemudian dirasakan oleh hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.